Sono nggak? Tangannya kelihatan tuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, pada kesempatan kali ini gue bisa sharing kembali. Gue bisa lebih ke cerita sih, cerita mengenai pesantren. Karena jadi ini tuh videonya gue bikin sebelum hari H atau sebelum hari santri nasional. Dan pada kesempatan kali ini gue sharing atau bercerita tentang pesantren itu gue nggak sendiri, jadi gue ditemenin temen gue namanya Railia. Kita panggil Railia ya. Oke guys, jadi ini adalah Railia. Railia ini adalah salah satu temen gue di pondok yang kita kenal itu dari kelas 1 ya Rai? Iya. Waktu itu kelas 1 IPA A. Nah di sini gue mau bertanya gitu, 3 pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan pertama adalah masuk pesantren disuruh orang tua atau sendiri? Masuk pesantren itu kepengen sendiri. Pengen sendiri. Kenapa sih lu kok mau masuk pondok gitu? Karena emang punya niatannya dari dulu pengen masuk pondok. Oh gitu. Maksudnya alasannya itu kayak ingin memperdalam ilmu agama atau gimana? Karena emang niatnya ya mungkin berpikirnya dulu ya kayaknya masuk pondok tuh enak gitu aja, punya wawasannya lebih banyak. Terus pertanyaan ketiga itu, yang bikin lu betah di pesantren itu apa? Yang bikin betah di pesantren itu banyak temen. Nah, betul. Terus waktu kita lebih positif buat diri kita. Jadi waktu itu benar-benar ke-manage dengan apapun yang kita lakukan. Kayak 24 jam itu emang udah jadi berfaedah banget. Kayaknya 24 jam itu nggak ada yang terbuang sia-sia gitu aja gitu kayak, waktunya. Ya kita tuh nggak megang gadget atau HP, dan sana tuh kayak udah lu cuman belajar, ngaji, ya gak sih? Iya. Bersih-bersih. Dan kalaupun pengen kayak healing itu karena emang di pondoknya juga memungkinkan. Jadi kalau misalkan lagi pusing, lagi pengen sendiri tuh ya udah tinggal pergi aja ke saung, duduk, diem, coret-coret buku, nulis ataupun apa, ya udah gitu doang. Bengong. Iya, bengong. Enggak, ini ntar dikerop kok. Nah terus ini udah 3 pertanyaan pokok inti. Jadi kita mau sharing aja ya Raya? Iya, boleh. Mengenai pesantren ya Ray. Oke. Jadi ini tuh kita bikin video untuk hari santri. Khususnya itu berarti meliputi lingkup pesantren gitu kan ya. Jadi alasan gue juga dulu pengen pesantren ya itu karena kayak lebih pengen memanage waktu gitu. Jadi kan di sana waktu 24 jam itu nggak terbuang sia-sia gitu kan. Kayak banyak teman juga, itu salah satu gue pengen mondok sih, banyak teman. Terus di pesantren juga kayak banyak banget pengalaman yang gue dapetin, ya gak sih? Iya. Contohnya Kalau pengalaman itu kayak misalkan kita tuh di pondok hidup dengan berbagai suku, dengan berbagai kebiasaan, di mana satu kamar kita digabung dalam 12 orang yang berbeda sikap dan berbeda cara pandang. Nah, di situ kita bisa saling menghargai, saling mengerti. Terus juga kita lebih bisa merawat diri kita sendiri gitu, di luar kepedulian kita sama orang lain yang merupakan dia anak kamar kita sendiri ya, maksudnya karena kan kita tidur pun kita bareng, buat makan pun bareng, kemana-mana bareng. Jadi ya itu apapun itu ya namanya ya di situ serba bareng dan di situ banyak banget pengalaman yang bisa diambil lah gitu. Terus, untuk pendewasaan dirinya lebih dapat mental. Di mentalnya tuh lebih benar-benar manajemen kedisiplinan diri sendiri, kerapihan diri sendiri, peduli sama sesamanya, apalagi itu dapat banget, bener, nggak bohong. Next, sekarang adalah pengalaman apa yang nggak bisa lu lupain selama di pesantren? Pengalaman apa yang nggak bisa dilupain? Yang pertama itu jadi imam
tiba-tiba. Masya Allah. Itu yang dimana kita lagi santai-santai, tahu-taunya ada yang nyamperin terus disuruh jadi imam. Ya, Wah, Masya itu Allah. rasanya Lala Uci. Next, bukan next sih mah ya. Terus kan tadi kan udah tuh pengalaman. Terus kayak apa sih makanan favorit lu dulu di pondok? oh ya, makanan favorit gue di pondok itu ada namanya sate. Sate itu sayur tempe. Sayur tempe, oke baik, sayur tempe. Terus Di kalau gue pondok sih ini ya apa lele. Gue tuh paling seneng banget kalau makan sama lele. Nggak tahu, walaupun alot tapi enak. Oke guys, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ternyata.